Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, John Itung. Di tanganku ini ada HP Realme Narzo 30A. Kita cucuk dulu SIM tray-nya, kita keluarkan SIM tray-nya beserta SIM card-nya. Nah, kita ambil dari plastik backdoor di atas SIM tray karena plastiknya lemah sehingga celah bisa kita buat seperti itu, dan kita akan melepaskan backdoor-nya ini bang ya. Nah, ini LCD-nya tidak bergambar, HP-nya habis jatuh, LCD-nya rusak dan pengen diganti. Dan di sini backdoor-nya sudah terlepas. Kita lepaskan semua baut yang ada. Saya percepat video ini demi untuk mempersingkat durasi. Lalu kalau baut-bautnya sudah kita lepaskan, kita akan melepas plastik penutup mesin PCB-nya bang ya. Nah, ini saya akan melepaskan LCD yang lamanya. LCD-nya pecah di dalam, tidak menampilkan gambar. Nah, kita lepas soket baterai, soket LCD, dan di sini saya akan mengganti menggunakan LCD bekas. Nah, ini adalah LCD bekas berpakai, namun ini pernah kena air. Di dalamnya ada bercak. Kita pasang soket baterai, kita akan uji coba sebelum pemasangan guys ya. Kita pasang soket baterai, soket LCD-nya. Nah, ini saya sudah tekan tombol power dan di sini ada logo Realme dan LCD-nya masih menampilkan gambar. Walaupun LCD yang bekas ini masih menampilkan gambar guys ya, namun LCD-nya ini ada bercak dan sudah pernah kena air. Oke. Coba tekan lagi tombol on off. Nah, ini coba kita ke panggilan, coba kita tekan lagi tombol on off, touchscreen-nya berfungsi. Nah, itu guys ya. Di panggilan ini, di tampilan warna putih kayak gini, itu bercaknya luar biasa banyaknya. Oke, ini saya akan coba matikan. Kita tidak langsung memasang dengan kondisi kayak gini. Coba kita matikan dulu. Touchscreen-nya masih berfungsi. Nah, ini untuk LCD-nya sayang juga mau dibuang guys ya, karena masih berfungsi. Nah, kalau LCD yang ini, yang asalnya ini, yang punya Realme Narzo 30A ini, yang menempel di HP-nya ini, itu sudah rusak memang. Kita sudah melepaskan baterainya, kita lepaskan juga fingerprint-nya, lalu di sini kita lepaskan LCD-nya. Ini saya tarik menggunakan karet pembuka atau karet pengangkat LCD bang ya. Oke, di sini kita akan melepaskan LCD-nya ini. LCD-nya sudah pecah, namun pecahnya di dalam bukan di luar, sehingga LCD tidak bisa lagi menampilkan gambar, dan kita akan ganti pakai LCD bekas ya. Kebetulan kita punya LCD bekas yang belum dibuang, namun di sini saya akan mengganti lapisan yang bercak itu bang ya. Nah, ini kita bersihkan dulu sisa atau bekas lem yang ada di pinggiran frame dari HP ini, HP Realme Narzo 30A. Oke, kita bersihkan semua bekas-bekas lem yang ada ya, karena kalau masih menumpuk itu akan mengganjal ketika LCD dipasang dan nantinya tidak akan mau merapat bang ya. Oke, ini kita bersihkan sisa atau bekas lem yang lamanya ini ya. Oke, jikalau sudah bersih, di sini, nah ini adalah LCD yang tadi ya, yang bercat tadi ya. Coba saya belah dulu. Ini LCD bekas namun masih menampilkan gambar. Nah, itu guys ya. Lapisan-lapisannya itu yang bercak, yang kena air sudah kita belah, dan lalu di sini saya akan melepaskan seperti itu. Oke, dan kita akan lepaskan semua lapisan yang bisa kita lepas ya. Nah, termasuk plastiknya ini. Plastiknya ini fungsinya untuk menyalurkan cahaya ke semua bagian dari LCD ya, untuk menyalurkan lampu LCD-nya ya.
Oke, nah ini juga kita akan lepaskan tutup belakang dari LCD ini. Kita lepaskan dulu. Seperti itu Bang ya. Nah ini LCD-nya masih oke guys ya. Walaupun kita belah itu nggak masalah. Kita akan mencari LCD yang sejenis dan lalu tinggal kita pindahkan ke LCD-nya ini Bang ya. Nah, sisa atau bekas lem yang lama di pinggiran LCD ini karena LCD ini pernah dipasang juga, itu kita bersihkan ya. Oke, nah itu sudah tidak bisa dilepas lagi ya untuk itu guys ya. Nah itu tidak bisa dilepas lagi, sudah saya bersihkan. Nah ini LCD yang tadi yang kita copot dari HP-nya, LCD asalnya. Coba saya lihat dulu apakah masih bisa digunakan ya. Coba kita lihat dan ternyata saya melihat-lihat di sini. Coba di sini kalau kita lihat bercak juga sehingga nggak bisa kita gunakan ya. Oke, saya akan mencari LCD yang sejenis karena di sini banyak stok LCD yang sama ya. Untuk HP Realme Narzo 30A ini sama LCD-nya dengan HP Oppo A15, A15s. Nah, ini coba saya lepaskan atau belah. Ini saya melihat dulu. Nah, ini nampaknya ada bercak juga. Pokoknya kita cari yang walaupun ada bercak tapi nggak terlalu guys ya. Oke. Nah itu juga nggak ada juga bercaknya maksudnya yang tadi. Nah ini coba kita lihat apakah bisa. Sudah berapa LCD tadi udah kita belah dan ternyata ada bercaknya. Nah nampaknya ini bersih-bersih saja ya. Ada bercaknya cuma nggak terlalu kayak tadi guys ya. Kayak LCD yang kita lepas lapisan-lapisannya tadi. Nah ini bisalah kita pakai. Nah ini saya copot dulu plastiknya apanya. Pokoknya semua lapisan apa yang kita lepaskan kita pasang ya. Kita pasang ke HP-nya ya. Ke LCD HP-nya maksudnya. Ya, ke LCD HP yang bercak tadi. Dan ini kita ambil lagi. Itu semua kita ambil. Pokoknya lapisan apa yang kita lepaskan dari LCD yang bercak tadi itu kita ambil. Dan LCD-nya sama sejenis ya. Oke, dan kita lepas lagi, kita belah. Lalu saya coba pasang seperti itu. Ini simple saja. Ini merek WinFocus ya. Itu teman-teman bisa lihat. Nah ini saya sudah memasangnya, tapi coba kita cek dulu, jangan langsung dilem guys ya, takutnya malah lebih parah ya. Oke, coba kita sudah pasang soket LCD-nya, kita pasang baterainya, lalu kita kenakan soket baterainya. Dan di sini saya akan on-kan atau nyalakan. Dan ternyata cuma Android-nya saja di bawah yang kelihatan. Ke atas itu tidak ada cahaya. Nah, berarti di sini plastiknya yang tadi kurang benar posisinya. Coba kita lepaskan lagi. Nah, plastik yang tadi yang fungsinya untuk menyalurkan cahaya ke semua daerah pada LCD. Nah, ini coba kita benerin dulu. Itu harus mentok ke lampunya ya. Harus mentok ke lampunya biar cahayanya bisa merata ke semua bagian LCD. Kalau tidak mentok ke lampunya, makanya seperti tadi hanya sedikit yang kelihatan ya. Oke. Nah ini coba kita benerin, coba kita pasang. Sebelum kita lem, kita uji coba kembali guys ya. Jadi dengan memanfaatkan LCD bekas yang sudah bercak-bercak, kita ganti lapisan-lapisannya dengan lapisan LCD yang pernah kita ganti juga. Jadi buat teman-teman yang pernah ganti LCD yang rusak itu jangan dibuang guys, yang mana tahu ada fungsinya seperti ini ya kan. Oke, ini saya sudah pasang. Coba saya akan pasang soket baterainya, lalu saya akan uji coba, saya akan tes apakah ini bisa. Coba kita benerin dulu posisinya ya. Nah ini kita tempelkan dulu fleksibelnya ini ke bagian belakang dari LCD-nya yang sudah kita ganti itu menggunakan WinFocus ya. Oke. Iya.
Oke, kalau nggak salah kemarin itu untuk LCD yang bercak ini merek OG. Kalau tidak salah, saya juga yang menggantinya itu dulu guys ya. Kemudian pas kena air diganti lagi, namun untuk touchscreen-nya masih berfungsi walaupun LCD-nya bercak ya. Orangnya pengen mengganti untuk kedua kalinya. Kita pasang soket baterainya lalu saya coba on kan. Apakah ada perubahan yang signifikan? Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk LCD-nya sudah menampilkan gambar normal sebagaimana seharusnya. Nah, ini masih ada bercak, cuma tidak separah yang tadi. Dan ini LCD-nya masih layak untuk digunakan. Nah, itu LCD yang kita belah-belah tadi, itu kita simpuni dulu. Nah, ini kita lihat. Nah, LCD-nya sudah menampilkan gambar dan kita lihat di sini masih ada bercak tapi tidak separah sebelumnya ya, sebelum kita ganti lapisan-lapisannya. Oke. Iya. Nah, ini coba kita lihat, ada sih bercak sedikit. Ya, mau gimana lagi, cuma itu LCD-nya guys ya, lapisan LCD yang bisa kita ambil. Cuma kan enggak separah yang tadi dan ini masih layak saja untuk dipakai. Bercaknya kelihatan apabila LCD warna putih. Kalau gambar-gambar warna-warni enggak kelihatan bercaknya guys ya. Dan ini masih sangat layak untuk kita pakai. Dan kita memanfaatkan LCD yang bekas. Ini saya sudah bilang kepada pelanggan saya, kalau mau diganti dengan LCD yang bekas tapi harganya jauh lebih murah daripada LCD yang baru guys ya. Oke, bahkan lebih murah 50% ya. Asumsikan saja mengganti LCD-nya ini kurang lebih 300. Nah, ini kita kasih harga setengahnya kayak gitu dan orangnya mau guys ya. Oke, di sini sudah oke, sudah sip walaupun ada bercak sedikit namun tidak separah yang tadi karena sudah tidak ada lagi LCD yang bisa kita ambil lapisan yang tidak bercaknya. Oke, dan ini kita tes touchscreen-nya apa, semua berfungsi sebagaimana seharusnya. Baiklah, kita ke tahap pengeleman Bang ya. Kita akan lakukan pengeleman. Jadi langsung saja tanpa melepas lagi, ini kita akan lakukan pengeleman. Di sini saya lem menggunakan lem Zanlida T7000 yang 50 mili. Di Shopee untuk harganya belasan ribu guys ya. Lem Zanlida yang 50 mili ini Zanlida T7000 11.000, 12.000, 15.000 seperti itu. Ini saya beli di counter yang ada di daerah saya dikasih harga 20.000. Cuma nggak apa-apa ya karena nggak ada juga ongkirnya karena berdekatan dengan counterku juga. Oke, baiklah, di sini kita akan pasang. Harap hati-hati karena ini sudah dibelah, takutnya LCD-nya termasuk ke dalam belahan LCD-nya. Takutnya lemnya masuk ke dalam belahan LCD. Nanti bercak hitam tuh LCD kamu guys ya. Nah, di sini aman ya. Kita pasang fingerprintnya lalu kita pasang plastik ya, plastik penutup mesin PCB-nya. Kita pasang semua baut, kita percepat video ini, persingkat durasi yang ada. Jadi hati-hati dalam memasang LCD yang sudah dibelah, jangan sampai lem itu masuk ke dalam LCD. Kalau dia masuk ke dalam LCD, bisa jadi LCD kamu bercak hitam ya, seperti itu. Jadi makanya saya lem itu kayak tadi dan saya tempelkan pelan-pelan. Jangan dilem di pinggiran LCD, kita mengelem arahnya ke frame atau tulang tengah sehingga untuk LCD-nya tidak kemasukan lem. Nah, ini sudah selesai. Demikian, ini saya kasih harga lebih murah 50% ya. 50% dari harga LCD yang baru. Demikian, saya John Itung. Saya akhiri sampai di sini. Project ini sudah berhasil. See you the next video, my brotherku.